Maka yang dimaksud diferensiasi adalah di sini diferensial itu adalah membahas tentang perubahan suatu fungsi berhubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Jadi ini melihat kalau terjadi perubahan ya, perubahan yang tidak linear sebenarnya. Karena ada perubahan kecil, artinya tidak linear itu perubahan kalau fungsi umpamanya kan itu kadang-kadang grafik ya, kalau grafik yang real itu kan tidak akan linear, tidak akan mengikuti garis ya, sangat acak ya demikian. Maka kita itu bisa melihat perubahan kecilnya yang dari pengacak yang sangat acak tersebut gitu ya dengan diferensial. Nah, di dalam ekonomi itu data itu walaupun dalam penyederhanaannya dilinearkan gitu kan, penyederhanaan pertama dilinearkan agar kita mudah memahaminya, penyederhanaan yang kedua itu adalah mengikuti siklus ya kan kalau mengikuti siklus berarti kayak deret ya, deret itu ada siklusnya kan, uh, ya mengikuti deret ya, maka yang diferensial itu adalah dia akan melihat perubahan-perubahan kecilnya gitu, kapan dia naik, kapan dia turun. Ya. Nah di sini sebagai diketahui, analisis dalam bisnis dan ekonomi sangat akrab dengan perubahan atau penemuan tingkat maksimum dan minimum. Nah, jadi kalau matematika kita dalam matematika murni itu kita mungkin tidak terlalu peduli ya dengan tingkat maksimum minimum ya. Matematika itu kadang orang mengenal cuma ilmu hitung ya. Tetapi dalam penerapannya matematika itu sangat berguna sekali ketika diterapkan dalam bidang ekonomi. Beberapa kayak untuk yang pemrograman linear kemarin ya, yang 2 pekan sebelumnya adalah untuk mencari fungsi kapan dia naik ya, fungsi maksimalisasi dan fungsi minimalisasi ya, kan dalam dunia bisnis umumnya itu yang dicari ya. Nah demikian juga dalam diferensial, penerapannya dalam ekonomi adalah menentukan tingkat maksimum dan tingkat minimum ya, tingkat maksimum dan tingkat minimum. Maaf ya, ada tamu soalnya. Kemudian cara penotasian. Nah, cara penotasian dari turunan satu fungsi dapat dilakukan dengan beberapa macam. Ini bisa menggunakan limit ya. Limit X mendekati ke 0 adalah perubahan Y terhadap perubahan X. Atau juga ditulis dengan Y aksen. Ya. Ini Y aksen. Atau juga boleh ditulis dengan fungsi X aksen ya, fungsi X aksen, atau bisa tulis dengan Y X-nya kecil, Y terhadap X ya, atau Y perubahan X, atau fungsi perubahan X ya. Nah yang umum menggunakan DY per DX ya, atau D fungsi X per DX. Ini sama cara penulisan notasinya ya, cara penulisannya sama. Nah, kemudian ada di delta Y per delta X, itu kan sebenarnya kan perubahan Y terhadap perubahan X. Kalau kemarin kita belajar tentang persamaan linear, itu kan ada ya perubahan Y terhadap perubahan X, itu kan sama. Jadi kalau Y-nya berubah, X-nya ikut berubah ya. Kalau Y-nya naik, X-nya ikut naik, berarti dia adalah positif. Kalau Y-nya berubahnya nilainya turun dan X-nya ikut naik, berarti dia negatif. Nah ini yang disebut dengan slope, yang kemarin sudah sempat kita bahas, slope atau lereng dari garis kurva. Jadi sebenarnya kan hampir sama ya terhadap model-model yang sudah kita pelajari sebelumnya. Model-model yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah itu cara penulisan fungsi turunan ya, atau turunan suatu fungsi. Ya, turunan atau suatu fungsi. Nah, bentuk delta Y, ini bacanya adalah delta Y per delta X. Ini yang disebut sebagai hasil bagi perbedaan. Hasil bagi perbedaan, hasil bagi dari perbedaan atau difference coefficient.
yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terikat Y terhadap perubahan variabel bebas X. Ya, jadi kalau kita lihat persamaannya, kan persamaannya kan begini kan, ya, samanya Y sama dengan X ya, sama dengan X. Kan kalau ini berarti kan variabel Y sangat tergantung dari X, makanya disebut adalah variabel terikat. Y sangat tergantung dari perubahan X. Maka ketika X-nya berubah, Y akan ikut berubah. Ya. Nah, maka ada perbandingan perubahannya. Nah, itulah yang disebut delta Y dan delta X atau perbedaan hasil bagi perbedaan atau difference equation. Nah, proses penurunan fungsi disebut juga proses diferensiasi, yaitu merupakan penentuan limit suatu kosin diferensiasi dengan delta X yang sangat kecil. Hasil proses diferensiasi dinamakan turunan atau derivatif. Ya. Nah, ini definisinya dalam teori diferensial, ya, teori diferensial. Nah, kemudian kaidah diferensial. Sebenarnya untuk kaidah diferensial sangat banyak, namun akan kita cicil ya, Yang pertama adalah dua saja, yaitu diferensiasi konstanta. Ya. Oh ya, untuk rumusnya sendiri saya tulis ya, ntar dulu, belum di sini. Ada nggak? Oh, nggak ada di sini ya. Untuk rumus sendiri adalah rumusnya, maka Y aksen itu atau dy per dx ya, dy per dx itu sama dengan adalah berapa? N dikali konstanta X-nya ya. Konstanta X-nya. Kemudian apa? N min 1. Ya. Nah, yang pada awalnya adalah umpamanya sebuah persamaan ya, fx itu sama dengan umpamanya adalah x pangkat n. Ya, x pangkat n. Nah, jadi kalau ada sebuah persamaan x pangkat n, maka turunnya adalah n dikali konstantanya. Ini umpamanya di depan ada konstantanya. N kali konstanta, ya, n kali konstanta kali x pangkat n. Ya. Atau ini x kali x pangkat n, kemudian turunannya adalah dy dx ya. N itu adalah pangkatnya dikalikan kali konstantanya kali n min 1. Ya, ini rumusnya. Ya, jadi kaidah ini ya, diferensiasi untuk konstanta bagaimana? Jika sebuah y sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka dy dx-nya pasti 0. Ya, contoh di sini y sama dengan 505, maka turunan dari y itu adalah 0. Turunan dari y atau dy per dx adalah 0. Ya. Nah, dalam ekonomi yang sifatnya konstanta itu banyak sekali. Banyak sekali. Contoh ya, contoh dalam ekonomi ini ada sebuah rumus, itu adalah rumus apa namanya? Rumus total cost. Total cost itu sama dengan variable cost ditambah fixed cost, ya kan? Ya enggak? Rumus total cost dan variable cost. Nah, fixed cost itu konstanta. Ya, fixed cost itu konstanta. Kemarin sudah kita bahas. Ya enggak? Fixed cost itu konstanta. Jadi, kalau ada, kenapa fixed cost konstanta? Karena dia tidak dipengaruhi oleh variabel apapun. Ya. Variable cost adalah biaya yang dipengaruhi karena adanya perubahan tingkat produksi.
ya kan? Variabel biaya, variable cost, biaya variabel, ya. Itu berarti dia dipengaruhi oleh key, oleh oleh banyaknya barang yang dibuat, ya. Jadi key itu mempengaruhi variable cost, tapi kalau fixed cost tidak. Maka kalau kita ingin menurunkan fungsi ini, maka untuk fixed cost-nya pasti 0. Ya, fixed cost-nya pasti 0. Kemudian ada diferensiasi fungsi pangkat. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ya, jika Y sama dengan X pangkat N, nah lihat rumus di sini. Jika ini kan fungsi X itu sama dengan, bisa kita ganti ya. Ya kan? Jika Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah di mana N adalah konstanta ya, atau pangkat ya, maka dx adalah N X N-1 ya. Contoh Y sama dengan X pangkat 3, maka turunannya dx-nya adalah 3x 3 min 1 alias 3x pangkat 2. Jadi kalau diferensiasi konstanta itu pasti 0. dy per dx itu sama dengan 0. Sedangkan diferensiasi fungsi pangkat ya, x pangkat n, maka dia n-nya dikurang 1 untuk pangkatnya berkurang 1 dan n-nya menjadi konstanta. Ya, menjadi konstanta. Contoh. Kalau semuanya kita punya persamaan Y sama dengan 6x pangkat 5 ditambah 7 x pangkat 3 ditambah 2000. Contohnya ya, ini masih ngomongin matematika. Ini kenapa berbeda ya? Oke, karena ini masih superscript ya. Oke. Nah, ini ada persamaan 6x pangkat 5 tambah 7x pangkat 3 tambah 2000. Ya, ini ada beberapa konstanta. Maka kalau kita mencari turunan Y, ya, turunan Y aksen berarti kan, atau dy dx, kita gunakan dy dx. Turunan atau diferensi perubahan Y terhadap X, karena perubahan X ya, maka 5 dan ini ada 6 depannya ada 5, maka 5 dikali 6 X ya, 5 min 1 ya, 5 min 1, ini X-nya lebih besar. Ini pakai hurufnya apa sih, kok aneh. Ya, kemudian varian saya itu 3, dia turun 3 kali 7 X ya, 3 min 1. Kemudian ditambah ya, 200 itu kan pangkat sebenarnya adalah 200x ya, 200x, tapi dia adalah pangkat 0 ya. Ya kan, pangkat 0 ya, bukan pangkat 1, dia pangkat 0. Nah, makanya ini kadang-kadang 0 ya kan, 0 berarti kan kalau 0 200x pangkat 0, maka sebenarnya kan 0 dikali 200, saya ngomong salah ya tadi, 2000, 0 kali 200, 0 min 1 ya. Oke, saya akan jadikan ini pangkat dulu.
kan sebenarnya begini, ya turunannya maka begini hasilnya. Ya, hasilnya begini. Maka DY/DX turun lagi ya. Maka DY/DX satu turunannya ya. Maka DY per DX itu sama dengan 5 kali 6 adalah 30. X 5 minus 1 adalah 4 ditambah 3 kali 7 adalah 21. X 3 minus 1 adalah 2. 0 kali 2000 adalah 0, 0 kali X adalah 0, ya maka dia di sini adalah 0. Ya, maka di sini adalah 0, maka turunan dari turunan pertama. Nah, kita turun pertama karena belum diturunkan lagi. Ya, turunan pertama karena ini belum diturunkan lagi. Ini hasilnya. Ya, maka DDX ya turunan DX ya, yang berubah itu adalah X-nya. Jadi setiap ada X-nya itu dia akan mengalami perubahan. Ya, akan mengalami perubahan. Maka di sini adalah 30 ya. Turunan dari 6X pangkat 5 tambah 7X pangkat 3 tambah 2000 itu adalah 30 X pangkat 4 tambah 21 X pangkat 2. Ya, 0 biasanya nggak usah ditulis. Ya, itu turunan ya. Nah, ini turunan. Contoh dari rumus di atas. Contoh dari rumus di atas. Nah, tadi ya, jadi kaidah-kaidah di diferensiasi itu seperti ini. Jika Y sama dengan konstanta, di manakah adalah konstanta, maka DY per DX adalah 0. Ini contohnya. Nah, rumus yang disebut ada konstanta adalah fixed cost. Kemudian diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka DY per DX adalah sama dengan N X N minus 1. Nah, ini contohnya, Y sama dengan X pangkat 3, maka DY per DX-nya adalah 3X 3 minus 1 sama dengan 3X pangkat 2. Nah, salah satu penerapannya dalam bidang ekonomi adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Berarti yang berubah adalah fungsi dari harga, fungsi dari price. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD, ya, banyaknya barang yang diminta, ini kan berarti kan kalau kita baca adalah QD itu adalah banyaknya barang yang diminta sama dengan fungsi perubahan pada harga. Ya, maka elastisitas permintaannya adalah ini adalah rumus elastisitas permintaan. Adalah perubahan terhadap ide, perubahan banyaknya barang yang diminta terhadap perubahan harga dikali dengan price dikali dibagi dengan ide, ya. Di mana turunan dari ini kan sama QD DP itu sama dengan DY per DX ya. DY per DX. Ya, atau fungsi dari price. Ya, atau fungsi dari price. Maka kalau kemarin kalian mempelajari elastisitas ya, ini tanda elastisitas, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila ya nilainya itu lebih besar dari 1, itu disebut elastis. Ya. Elastis uniter itu jika elastisitasnya ya koefisien elastisitasnya itu adalah 1 dan inelastis jika koefisien elastisitasnya adalah kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Oke, kita langsung contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar P sama dengan 5. Ya, P sama dengan 5. Nah, tadi dari rumus ini, maka kan kita sedang mencari ini adalah kan pada intinya kan. Ya, maka rumusnya adalah QD sama dengan 25
min 3P kuadrat itu adalah fungsi persamaan dari permintaan, maka turunan dari Q-nya yaitu D perubahan Q terhadap perubahan harga sama dengan min 6P. Dari mana? Ini 2-nya turun ya kan? 2-nya turun jadi min 2P. Sedangkan 25-nya adalah 25-nya adalah apa? 25-nya adalah apa? Konstanta. Dia menjadi 0. Ya, menjadi 0. Dari sini kita bisa mencari elastisitas. Jadi untuk mencari koefisien elastisitas itu adalah tadi turunan dari fungsi permintaan, ya turunan ya fungsi permintaan, turunan pertama dari fungsi merangkap pemberian dikalikan dengan price per QD ya. Nah, QD ini kan fungsi juga ya kan, fungsi juga. Maka kita bisa nggak perlu turunkan karena yang minta diturunkan hanya ini saja, yang ini tidak perlu. Ya, maka minus 6P dikali P dibagi 25 per 25 minus 3P kuadrat. Dapat dari mana? Karena ada persamaan QD-nya. Kemudian pada tingkat harga 5. Nah, kita rubah tingkat harganya. P semuanya kita ganti dengan 5. Ini 5, ya ini 5, ya. Ini 5. Maka hasilnya adalah 3. Nah, 3 adalah elastis. Nah, ini untuk penerapannya di elastisitas. Kemudian ada elastisitas penawaran. Kalau yang pertama adalah elastisitas permintaan, yang kedua elastisitas penawaran. Rumusnya sama, persis sama. Cuman kita harus tahu apa itu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran itu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akibat adanya perubahan harga. Ya, jadi yang menjadi variabel terikatnya itu adalah banyaknya barang. Sedangkan yang menjadi variabel bebasnya adalah harga. Artinya bebas itu ya dia bisa dirubah berbagai macam. Barang itu ngikutin gitu loh. Kalau harganya naik, ya ikutin banyaknya barang yang diminta, seperti yang ditawarkan seperti itu ya. Nah, fungsi penawaran itu dinyatakan ya QS sama dengan fungsi banyaknya barang yang diminta, yang ditawarkan sama dengan perubahan harga. Sama dengan fungsi dari perubahan harga. Maka elastisitas penawaran rumusnya adalah perubahan QS dibagi dengan perubahan harga dikali price dibagi dengan perubahan QS, dibagi dengan fungsi QS. Ya, fungsi dari penawaran. Ini sama persis dengan fungsi permintaan, elastisitas fungsi permintaan ya. Jadi cara mengerjakan juga sama. Nah, ini juga penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila dia lebih kecil. Nah, ini kebalikannya. Apabila koefisien elastisitas penawarannya tuh lebih kecil dari 1. Coba dengan yang ini lebih besar, bersifat elastis. Kalau ini bisa bersifat elastis jika dia lebih kecil dari 1. Kalau uniter lebih besar malah dari 1. Dan inelastik jika 1. Ya. Jadi definisinya itu berbeda ya antara elastisitas permintaan dengan elastisitas penawaran. Ya. Mohon dipahami definisinya itu berbeda. Nah, ini contoh dari elastisitas. Masih contohnya lagi nih, soal contohnya. Fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan minus 200 tambah 7P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar 10. Pada tingkat harga pasar 10. Pada tingkat harga 10, maka kita pertama adalah kita tulis persamaan fungsi penawarannya ya.
fungsi penawarannya, yaitu min 200 tambah 7 P kuadrat. Maka turunannya adalah 14P. 14P dapat dari mana? Ini kita turunkan, yang minus 200 jadi 0, yang 7P2 diturunkan menjadi 14P. Ya, sama ya. Nah, sama, rumusnya persis sama, elastisitas kan memang sama, maka hasilnya adalah 2,8. Itu masih elastis. Ya, elastis.